Adapun topik yang kami bahas dalam video kali ini yaitu bagaimana perspektif narasumber tentang pendidikan untuk membentuk kesadaran budaya. Pada video hari ini kami akan mewawancarai 3 narasumber. Yang pertama Pak Sigit, yang kedua Bu Ratna, yang ketiga Bu Ervina, yang kece abis. Jadi sebelum kita masuk ke video wawancara, yuk kita kenalan terlebih dahulu. Halo guys, perkenalkan nama saya Aditya Ferdinata. Halo guys, perkenalkan nama saya Anissa Fizi. Halo guys, perkenalkan nama saya Aurelia Salsabila. Halo guys, perkenalkan nama saya Priska Lorenza. Halo guys, perkenalkan nama saya Mas Dewa. Halo guys, perkenalkan nama saya Nazwa Sulemi Tanjani. Jadi, sekian saja perkenalan dari kelompok kami, dan kami akan menampilkan video hasil dari wawancara kami. Selamat menyaksikan semuanya. Ya, kalau saya Sigit Haris Koco, nama salah satunya. Kalau di akademisnya saya SPD. Walaupun ya satu. Nah, pertanyaan pertama ya, Bapak kan di sekolah tuh pernah menjadi pembina eskul di sini. Ya, Nah, menurut Bapak seberapa penting kegiatan eskul dalam menanamkan nilai-nilai budaya kepada siswa? berapa penting menanamkan nilai. Ini agak berat apa menanamkan nih. Kalau hanya memberitahu, kalau pengetahuan itu kan kasih tahu ya. Kalau menanamkan ini sama dengan kalau bahasa ekselnya doktrin. Kan beda, ilmu dengan pengetahuan beda. Jadi kalau di eskul itu kalau di teorinya itu kita bukan mengisi bejana tapi mengobarkan api. Prinsip dasarnya itu. Paham ya? Kalau mengisi bejana itu kan ada gelas kosong kita isi itu. Gitu. Tapi bukan, kalau di eskul itu mereka sudah ada api itu. Kalau kita kobarkan lagi lebih besar. Artinya mereka sudah punya basic, kira-kira itulah. Bukan kosong. Bukan teori gelas kosong nanti. Jadi kalau Mulai dari nol gitu ya Pak? bukan memulai dari nol. Di eskul ya, kita eskul, bicara eskulnya ya ini. Bukan budaya tadi. Eskul itu muncul, jadi kan begini, ada 5 orang ikut eskul. Ketika dia eskul, berarti kan dia sudah ada minat atau bakat yang ada di dirinya. Itu yang kita kobarkan. Bukan mengisi, tapi kita mulai mengobarkan. Nah, terus seberapa penting tadi kan? Seberapa penting? Ya penting sekali, karena di pendidikan itu merupakan produk dari budaya. Nah, mau tidak mau, suka tidak suka, pendidikan itu merupakan bagian dari budaya. Cuma bagaimana budaya itu dikembangkan pada suatu daerah, maka sesuai dengan lokal jenius tadi. Contoh, kita di Papua dengan di Sumatera dengan Jawa itu akan berbeda. Nah, penting karena tadi balik lagi ke identitas, supaya generasi muda itu, terutama pemuda anak-anak ini nanti bisa mengetahui latar belakang budaya mereka. Karena dari latar belakang budaya yang kau sudah tahu, itulah yang akan membentuk identitas budaya mereka. Soal kedua Pak, seberapa efektifkah pelajaran sejarah dan seni budaya dalam menanamkan kesadaran budaya pada siswa? Ya, itu ada 2, sejarah dan budaya. Nah, budaya itu masuk di sejarah kan. Budaya itu pasti masuk ke sejarah. Yang pertama sejarah. Kalau sejarah iya, karena dia kalau kita mau mempelajari sesuatu harus tahu latar belakangnya dulu. Latar belakang itu sejarah itu, awal mula asal usul segala macamnya, termasuk teori-teori yang ada. Jadi kita bukan membuat teori, tapi memang teori itu sudah ada, kita kembangkan atau kita modifikasi seperti yang kita mau sesuai dengan zaman. Nah, pentingnya sejarah itu, jadi kita tidak bisa tiba-tiba menciptakan sesuatu tanpa adanya dasar. Kira-kira itu kalau pentingnya. Hubungan dengan budaya, ya karena tadi pasti produk budaya tadi. Sejarah itu kan macam-macam itu. Macam-macam sejarah. Ya kan kalau kita mau sejarah kan kita mesti enggak. Kalau sejarah pahlawan itu, apakah di situ ada budayanya, umpamanya? Apakah pakaian yang dipakai itu ada budayanya?
bahasanya, senjatanya, itu kan budayanya situ. Walaupun itu sejarah, Patimura itu kan kalau itu sejarah kan pahlawan, ya pahlawan. Tetapi ada nilai budaya itu, ada ciri khasnya, ada di situ. Dari pakaiannya, dari senjata yang dipakai segala macam, dari bahasanya. Nah, pentingnya apa? Itulah untuk membentuk identitas itu. Karena kalau suatu bangsa kehilangan identitas, maka bangsa itu akan punah. Teorinya gitu ya, teorinya gitu. Itu kalau sejarah dan budaya tadi. Pertanyaan ketiga, Pak, bagaimana pendidikan dapat membantu siswa menyeimbangkan budaya lokal dengan pengaruh budaya global? Budaya global ini kan dia tahu kontemporer ya. Konten yang berkembang, yang paling berbahaya itu kan kontemporer itu, karena secara rumus berbeda. Bahaya. Untuk menahan laju budaya-budaya asing, contoh budaya barat yang notabene pasti akan bertolak belakang lah kira-kira, walaupun hanya berapa persen dengan budaya timur. Nah, ketika budaya daerah itu mati, maka budaya barat itu akan masuk, maka budaya lokal akan habis. Apa terjadi nanti? Terjadi invasi kira-kira. Invasi besar-besar nanti budaya Eropa, contohnya. Boleh kita contohkan negara orang lain? Boleh. Contoh seperti Malaysia ini. Nah, kalau untuk pertanyaan keempat ini, apa tantangan terbesar dalam mengajarkan budaya kepada generasi muda zaman sekarang? Seperti yang udah Bapak ceritakan tadi kan, di mana budaya asing itu mulai masuk ke negara kita dan anak-anak muda itu udah mulai ngikutin budaya asing itu, kayak yang Bapak bilang tadi, budaya barat, budaya K-pop, terus ataupun Cina dan sebagainya. Jadi menurut Bapak sendiri nih, tantangan apa sih yang dihadapi oleh generasi zaman sekarang mengenai budaya? Nah, ini dilema. Dan sampai sekarang pun itu masih jadi perdebatan itu kalau masalah budaya ini. Karena mau tidak mau, karena perkembangan zaman ini ya, teknologi semakin meningkat, gadget lah kira-kira yang menentukan. Nah, itu semua informasi itu seolah-olah tanpa filter kan masuk itu. Nah, untuk sekolah, contoh penggunaan gadget gitu, kita mulai dari gadget dulu supaya untuk membatasi budaya tadi. Penggunaan gadget untuk di sekolah sebenarnya kan sudah dibatasi, ya kan? Jadi untuk dipakai waktu-waktu tertentu yang itu sebenarnya sudah. Tetapi apa di luar sekolah apakah bisa dibatasi? Kan nggak bisa itu. Nah, dari sekolah. Jadi sepengetahuan Bapak ya, yang pelakunya di sekolah itu, budaya-budaya asing itu, ketika mereka sudah melihat, dan itu akan berulang-ulang. Karena kan diulang-ulang itu, ketika si A nih suka K-pop nih, si B nih suka ke game, dia akan terus-terusan mengulang kan itu. Nah, itulah yang jadi tantangan terbesar. Memang tantangan yang tidak mudah, karena apa? Produk-produk itu ini agak aneh. Produk-produk itu sebenarnya kan ini yang invasi tadi sebenarnya itulah kalau bisa disebut bos malakama, bisa sebagai teror dalam teknologi, bisa teror ya. Saya mau menyebutkan nama produk sih, tapi ada etis ya. Jadi kan dia membuat sesuatu produk yang diberikan pada suatu generasi atau suatu daerah, yang mana nanti generasi tadi itu melakukan itu. Contoh kayak K-pop aja, sebenarnya tidak ada di belakang itu. Kan itu masif sekali ya itu apa sih kan? Peredaran apa gimana? Konten-kontennya itu loh. Nah, kan itu banyak itu di segala macam. Sebenarnya kan itu kalau dari segi filsafat itu sangat merugikan suatu bangsa. Dia menginvasi itu pasti ada bisnis di situ. Maksudnya. Jadi mama contoh kita ada si negara I kita memproduksi suatu game itu. Muatan di game itu pasti ada sesuatu yang
negatifnya ada, ekonominya dia dapat. Itu. Jadi maka kalau di teorinya si Van Persson itu dia bilang kita perlu yang namanya logical dialektika. Kalau kita pakai logika formatif itu kita akan terdoktrin. Contoh nih apa yang kira-kira yang lagi tren sekarang, Bang? Pengaruh apa? Yang pengaruh kira-kira yang atau K-pop lah kita balikin ya. K-pop kalau dia berkembang kan seolah-olah sekarang satu komunitas atau satu wilayah itu dia akan K-pop semua. Dari pakaian dan segala macam. Nah, kalau di teori logi formatif itu sah saja. Itu produknya barat gitu ya. Maka si Keja Dewantara termasuk kalau agak dikit itu namanya Tanmalaka, pernah dengar Tanmalaka? Nah itu kalau berbentuknya Madilog itu materialistik gitu kan. Nah itu kita bisa memilih untuk itu tuh. Jadi dialog. Jadi sesuatu perlu didialogkan. Nah ini pentingnya seberapa. Tanpa itu tidak bisa kita filter. Kayak. Nah, maka kalau di Tanmalaka itu dialog, itu dialektika, materialistik itu perlu. Nah, nanti terserah mau seperti apa nanti kan ya. Itu perlu karena apa? Karena dia harus perdebatkan. Contoh begini, ketika barang itu masuk ke Indonesia, dialog itu nggak cocok karena itu bukan budaya Timur, maka akan dirubah teorinya tadi. Logika itu mencari identitas ya. K-pop itu bagus ya. Ada positif dan Oke. negatifnya. Logikanya kita pakai logika kan bagus itu. Logikanya bagus akan mencari identitas kan. Itulah kira-kira. Iya. Identitas ya. Maka kalau hanya itu yang kita pakai itu berbahaya. Maka ada yang namanya dialektika tadi. Dialektika itu apa? Memfilter atau mencari identitas baru. Contoh K-pop nanti akan menjadi identitas baru ketika sudah kita filter. K-pop tapi K-pop umpama K-pop versinya Indonesia, seperti itu maksudnya itu. Nah, itu dialog namanya, dialektika. Kalau di teorinya itu. Nah, contoh kayak contoh kalau makanan, tahu mie Cina itu minyak ya apa? Nah itu ya yang bakso itu kan sama, bakso itu dulunya kan dagingnya babi ya. Nah kan dirubah ke, nah itulah kira-kira. Nah itulah kira-kira yang menjawab. Maka perlu adanya dialog. Dialog itu bukan berarti ya dialog itu artinya untuk memfilter, mempertanyakan pantas gak sih ini dipakai. Kalau tidak pantas, yang dapat saja mana? Atau dia tambah, maka terjadilah yang namanya akulturasi budaya dari itu semua itu. Jadi formatif, jadi dialektika, nanti ada akulturasi budaya. Ketika itu budaya asing masuk, ini tidak setampung lagi, tidak tahan lagi nih K-pop tadi kan, tidak tahan lagi. Nah, orang-orang filsafat dia makainya dialeknya lagi, jadi kita rubah. Sebetulnya itu kita rubah, ya dirubah apanya? Cari sisi positifnya dan sisi negatifnya. Nah itu dirubah atau diperhalus atau gimana. Seperti K-pop dia pakai diva, ya umpama contohnya mencari sisi positifnya, maka itu akan jadi suatu hal yang baru. Nah hal baru apa? Saya tambahkan lagi itu nanti turunnya lagi ke teori Boyer, nanti silakan cari. Enggak, ini memang budaya itu. Tadi manusia individu menjadi manusia sosial. Manusia sosial akan buat suatu tradisi. Ya. Umpama contoh si A ini bawa budaya K-pop nih, dia secara individu, lalu nulari ke sini kan sosial. Jadi sosial komunitas. Komunitas ini akan jadi tradisi. Itu yang berbahaya. Iya kan? Nah, terus nomor 2 teorinya tetapi segala sesuatu harus memakai akal budi.
berbudi dan daya atau dengan budaya dengan memakai panca indera filternya itu loh. Paham nggak maksud saya ini? Itu nomor 2. Nomor tiga makanya ada namanya ketika budaya itu masuk itu disebut dengan kalau di akademisi disebut dengan tesis. Ketika ada tesis, maka ketika budaya itu kan budaya luar K-pop tesis itu, kita yang di sini membuat antitesisnya. Nangkap ya? Maka akan menjadi sintesis penggabungan tadi, atau kalau bahasa budaya Indonesia budayanya itu akulturasi tadi, tesis, antitesis, sintesis. Jadi gabungan itu menjadi akulturasi. Maka teori nomor 4 namanya simbolis. Nah, simbol itu pasti identitas nanti. Contoh kalau Bang Gab itu identitasnya apa? Atau simbolnya apa? Bulan atau dia itu saji itu ya. Nah, itu sebagai simbol itulah identitas. Maka perlunya itu. Jadi begitu orang luar lihat tentu saja, oh itu pasti Bang Gab itu. Perlunya, pentingnya dari tadi itu. Nah, dan tentu saja itu ternyata sudah melalui akulturasi yang banyak. Nah, sama yang Andi tadi, kalau yang ini tadi. Nah, jadi akulturasi tadi akan bentuk suatu budaya baru. Sama dengan Betawi itu budaya baru. Babel ini budaya baru. Kita kan bukan budaya asli ya, itu budaya baru. Maka ada antitesisnya. Berarti kan kalau menurut perspektif Bapak itu budaya kan sangat penting ya Pak ya, untuk diperkenalkan ke generasi muda. Nah, bagaimana lingkungan sekolah itu? Lingkungan sekolah kan salah satu tempat generasi muda untuk mendapatkan pendidikan ya Pak ya. Nah, jadi bagaimana lingkungan sekolah itu dapat mendukung pembelajaran budaya yang lebih interaktif dan menarik para generasi muda Pak? Ya, di sekolah, kalau di sekolah itu Bapak ya, termasuk tidak terlambat. Contoh hal-hal yang paling mudah ketika seragam itu kita memakai batik lah kira-kira. Salah satunya itu batik. Kalau sekarang untuk di provinsi itu ya untuk SMA hari Kamis itu dia pakai asam, itu pakai tengkulu. Kalau yang tengkulu tahu ya, yang cewek tengkulu yang kayak gini yang di kayak orang mau mandi orang kampung itu kain itu. Nah, itu kan sekarang agak diwajibkan. Nah, itulah untuk membentuk suatu identitas. Nah, terus pertanyaan dia apa? Supaya lebih interaktif dan lebih menarik generasi muda itu. Nah, itu kemasannya kalau di Semapa jual yang mentok sampai dia mentok ya. Bang Abang ini yang mentok ya. Nah, kalau jual dibentok ya dengan versi yang kapinang agak beda itu. Nah, ketika orang pakai yang jual yang asli, teman tonton kapinang itu dia kayak apa ya, kuno bener kayak jadi benar kan, itu banyak ya. Nah, supaya dia lebih menarik kan, maka dimodifikasi. Nah, kalau kayak SMA itu maka di SMA 4 saya buatlah suatu desain baju untuk seragam. Jadi anak-anak lebih menarik dari warnanya, dari bentuknya, lebih apa ya, lebih modern lah kira-kira. Nah, salah satu contohnya itu dari pakaian. Kedua, bahasa. Ada setiap hari Jumat itu kita berbahasa daerah, memakai bahasa daerah. Nah, kalau saya baru 2 itu yang kita. Nah, itulah untuk apa? Untuk antisipasi segala macam dari budaya-budaya tadi. Berarti sekolah itu membuat beberapa program khusus tentang budaya lokal agar siswanya bisa meniru atau mengikuti budaya tersebut ya Pak ya, membuat program. Kalau dibilang khusus enggak juga, karena turunan gini dari Menteri Pendidikan nanti itu kan ada undang-undangnya itu bahwa memang pendidikan itu harus dimuatan lokal. Itu dulu kan maka ada namanya muatan lokal blok kita di 6 blok itu seperti itu. Nah, sekolah ini memodifikasi itu, entah bisa dikhususkan bisa enggak juga maksudnya itu. Cuma untuk SMA 4 lah, untuk khusus SMA ini dia membuat memang program khusus. Jadi kayak pelajaran kayak di Betawi itu dia di alat bahan segala macam itu
lokal semua. Jadi semua jadi kayak pandai, lokal semua. Jadi di seni juga sama, di musiknya modern itu agak dikurangi khususnya Mampatnya. Band-band yang modern itu kita kurangi, kita ke tradisional seperti ya, kalau contohnya yang dangdut dan sekarang kita yang lagi tren di Semarang itu rocknya dan gitu. Nah itulah yang kita apa yang kita berdua itu. Nah, perkara dia apakah khusus atau enggak ya enggak juga, tetapi intinya program itu memang ke sana. Gimana kesadaran budaya yang kuat ini dapat mempengaruhi karakter dan perilaku siswa dalam kehidupan sehari-hari? Budaya mana yang budaya yang udah Bapak jelaskan tadi. Ya, maksudnya budaya asing atau budaya itu? Kesadaran budaya yang kuat, kesadaran terhadap budaya lokal. Nah, terus? Bagaimana kesadaran budaya yang kuat ini dapat mempengaruhi karakter dan perilaku siswa dalam kehidupan sehari-hari? Ya jelas, nanti itu kan program itu nanti kan visi misi ya, ini ada program kan endingnya kita kan maunya apa itu, pasti maunya positif kan, nah jadi itu. Nah keinginan kita tujuannya satu, umpamanya itu kalau dari budaya itu ke tata keramanya. Karena dalam budaya itu dia pasti ada yang namanya tata krama, ada aturan-aturan dari dia budaya. Jadi contoh, umpamanya kalau orang ke ruangan itu kan ada tata krama, tata cara itu. Nah, kearifan lokal itu yang kita. Nah, disitulah kita ajarkan bahwa kearifan lokal itu mempunyai nilai yang sangat tinggi. Nilai dari value-nya, maksudnya value tadi. Mengapa ada ruang, ada apa ya, yang nganggung itulah yang kita lebaran banyak-banyak itu. Nah, itu salah satu sebenarnya itu. Potensi yang sangat potensial. Makanya ketika itu hadir seperti nganggung tadi, disitulah yang secara filsafat nganggung itu kan berkumpul berbicara gotong royong bla bla segala macam. Nah itu tujuan yang paling sederhana kira-kira itulah. Selanjutnya apa saran Bapak agar pendidikan lebih efektif dalam membentuk kesadaran berbudaya di kalangan generasi muda? Berbudaya berarti melakukan ya. Iya. Ya, melakukan berarti kan. Bukan produk berarti kan. Iya. Jadi kita melakukan. Jadi seberapa penting itu apa tadi? Saran Bapak agar pendidikan ini lebih efektif dalam membentuk kesadaran berbudaya. Nah itu kegiatan-kegiatan kedaerahan itu semakin digalakkan atau diadakan. Jadi kalau SMA 4 umpamanya itu kan ada namanya pada nganggung segala macam. Jadi orang semakin kenapu ternyata bapak yang itu nganggung itu bukan satu cerita. Nanti versinya beda-beda. Ternyata beda-beda. Sama dengan damus itu saya pernah diskusi itu di Biltim Tanjung Pandan Belitung itu mentok Kobal Jenapakar itu berbeda. Nah rata-rata masing-masing itulah yang kita menentukan itu. Nah jadi seberapa tadi sarannya ya itu terus digalakkan. Jadi SMA 4 itu setiap ada acara tamu datang kita tampilkan handro, kita tampilkan dangdut, kita tarikan tari tradisional. Minimal kalau tari itu ya tari sambut. Nah, untuk seni rupa kita pajang itu yang pula dari pandan dan segala macam. Miniaturnya itu hidup saji dari batok kelapa tapi motif-motif saji. Nah itulah yang untuk kita galakkan itu. Ternyata itu responnya positif. Dan sempat ini untuk ekonomi kreatif itu sudah sampai ke Sandiaga di Jakarta, sudah sampai ke Nadiem, khusus SMA 4 loh. Dan saya yang berangkat. Dia langsung ke sana. Ya karena apa? Karena SMA 4 berapa tahun terakhir ini kan mengembangkan itu. Ternyata itu jadi nilai plusnya di situ. Oke, jadi sudah selesai Pak semua pertanyaannya tadi. Oke, jadi baik Yuk, izin bertanya. Pertanyaannya
Yang pertama itu menurut Ibu, seberapa penting kegiatan ekstrakurikuler dalam menanamkan nilai-nilai budaya kepada siswa? Penting banget. Teman-teman, silahkan cek ya. Teman kalian yang 4D, datang, duduk, dengar, diam, pulang. 4D 1P. Dengan kalian yang aktif di berbagai UMKM. Pertama, cara berkomunikasi pasti berbeda. Orangnya biasanya introvert, ya kan. Terus dia selalu yang, ya pokoknya segala jalan hidupnya agak terbatas, hanya sebatas on the books seperti itu. Beda dengan kita yang memang hobi di bidang itu atau memang mau mengikuti ekstrakurikuler. Salah satu contoh misalkan di Pangkal Pinang kita ada program dalam beberapa tahun ini Dambus Masuk Sekolah. Boleh dilihat anak-anak yang ikut ekstrakurikuler Dambus Masuk Sekolah dibandingkan dengan yang lain itu berbeda. Dari sisi bagaimana mereka kebersamaannya, bagaimana sisi mereka tiba-tiba udah cinta aja sama pakaian adatnya gitu loh. Tiba-tiba mereka sudah yang pengen menguasai banyak hal dalam Dambus, itu kan sudah bisa terlihat seperti itu. Jadi memang intinya yang namanya ekstrakurikuler tapi bidangnya adalah kearifan lokal untuk khusus kebudayaan daerah sangat baik. Karena di dalamnya juga ada proses penanaman nilai luhur seperti itu. Di Dambus ada filosofisnya, mulai dari yang memang ketawa-tawanya, gongnya sampai dengan dambusnya, alat petiknya itu semuanya punya filosofi, semuanya punya makna penting. Jadi dari situ anak-anak mulai tahu, oh ternyata ini gitu. Jadi yang memang dari ekstrakurikuler itu bukan sekedar anak bisa, anak tahu, anak mencintai, tapi bagaimana anak memahami. Ternyata kearifan lokal itu memiliki nilai luhur, sebuah hal yang bisa meningkatkan jati diri bangsa seperti itu. Karena yang ada di kita itu tidak pernah ada di negara lain. Yang kedua, Bu, seberapa efektifkah pelajaran sejarah dan seni budaya dalam menanamkan kesadaran budaya pada siswa? Ini sebenarnya efektif tidak efektif tergantung bagaimana kita berkomunikasi dengan cara komunikasinya. Komunikasi yang misalkan dua arah. Salah satu contoh misalkan kalau sejarah mungkin jarang orang suka seperti itu. Tapi bagaimana kita membuat orang-orang menyukai sejarah, kita kasih gambaran terhebat dari sejarah kita. Jadi kalau seni, anak-anak seberapa efektif tadi ya? Seberapa efektif? Ya, efektif banget. Salah satu contoh lagi, gasing masuk sekolah bisa membuat anak SD lupa main gadget. Pokok asa lah menang, dia enak dikalahkan kawan. Pokok latihan terus. Soalnya kan gengsi dong, lah menang 2 kali kalah. Pokoknya lupa HP bodo amat. Efektif sebenarnya, andai kata pembiayaan dari kita pun gale-gale ini cukup. Ini kan tidak cukup, sekali berkegiatan itu paling anak yang ikut berkegiatan itu paling 20-40 orang. Sementara satu sekolah itu berkisaran antara 300 sampai 1000 lebih. Yang lainnya gimana? Nonton. Tapi minimal dape. Minimal dia sudah tahu, oh ada gasing pengkali namanya gasing jantung. Oh ada maestro sampai namanya Agus MD. Oh ada kabit gile namanya nih kan gitu. Jadi minimal anak-anak mulai mengenal, oh ada kita nih, oh ada nih ya kayak gitu. Jadi kalau kita bicara efektif banget, apalagi ditanamkan sejak usia dini. Dari PAUD udah harus pakai baju adat, dari PAUD kita diajarkan bahwa kita ini orang Bangka, ada orang darat, ada orang laut, gitu kan. Diajarkan lah itu pelan-pelan. Nah, boleh menggunakan bahasa persatuan, ngedidik anak biar gampang ditangkap sama anak, gak apa-apa, tapi tetap diperkenalkan juga bahasa Bangka, bahasa Inggris. Gitu kan. Baik Bu, pertanyaan ketiga, bagaimana pendidikan dapat membantu siswa menyeimbangkan budaya lokal dengan pengaruh budaya global? Itu yang agak susah. Jujur aja kalian aja nggak bisa kan? Tetap aja scroll yang dicari K-pop, yang hidungnya palsu itu kan gitu ya. Pernah nggak kalian scroll 1 hari saja Dambus, 1 hari aja tari sambut? Nggak pernah.
Padahal kita sudah menyiapkan dokumentasi yang awalnya saya dicerca sama orang. Ya gimana coba Bunda kita Pangkalina mau mencintai budaya sendiri, orang di YouTube aja nggak ada. Sudah kita buat, dibuka kan? Iya, dianggurin. Terus saya lihat viewersnya nggak naik-naik. Videonya banyak banget, bangsa Bangka ini penuh. Coba tengok, kayak gitu. Gini-gini aja gitu. Karena apa yang dipelajari bukan nilainya gitu. Jadi seperti itu, memang agak sulit. Tetapi kembalinya seperti tadi, kalau komitmen, konsisten, kita sama-sama, gasing bisa kok membuat anak lupa HP. Tapi dia balik ke rumah, orang tuanya semuanya scroll TikTok. Bapaknya live, ibunya live, gimana? Anaknya juga live. Saling komen lah itu ya. Ayah, ke kiri ya, tembak di belakang ayam, ML berdua gitu kan ya. Nah, jadi yang seperti itu, yang susah itu ketika kita gempur di sekolah, di rumah tidak di buku. Tetapi caranya yaitu tadi, oh kita masuk juga ketika teknologi ini, digitalisasinya ini, kita juga harus kenceng. Jadi orang itu lebih baik banyak melakukan sesuatu dikritik daripada mengkritik tapi tidak ngapain-ngapain. Oke, itu yang ketiga ya. Terus pertanyaan selanjutnya itu, apa tantangan terbesar dalam mengajarkan budaya kepada generasi muda zaman sekarang? Dimana kayak kita tahu kan sekarang generasi muda itu udah mulai tertarik nih sama budaya asing kayak budaya Korea, Barat, dan budaya negara lain. Jadi apa sih tantangan terbesarnya buat menyadarkan generasi muda itu? Satu, kalau di Bangka, minimnya maestro kebudayaan. Kita misalkan nak ngegempur campak, yang maestro banget lah tuh, bener. Nak jadi narasumber dah pacar. Ditanya kita nak buat modul bahan ajarnya, dia ngomong ngalor ngidul. Jadi maestro itu dia hanya bisa melakukan, melestarikan, tidak bisa kalau yang lah sepuh-sepuh karena umurnya lah 80, 75, ada yang 90. Enggak pacak lagi dia nak berkomunikasi seperti kita kayak gitu. Terpaksa kita cara lainnya adalah ngulik. Dan itu prosesnya panjang. Ngulik butuh setahun, belum lagi kita membuat modul bahan ajar, kemudian bagaimana kita menurunkan. Nah, beda halnya misalkan di Pulau Jawa, maestronya banyak banget. Jahit kok maestronya dari maestro yang 100 tahun sampai dengan 40 tahun. Kenapa 40 tahun bisa dibilang maestro? Karena dia dari umur 14 tahun telah melakukan pelestarian. Seperti itu. Bukan, ayo ada yang lain dah. Ibu, bagaimana lingkungan sekolah itu dapat mendukung pembelajaran budaya yang lebih interaktif dan menarik? Oke, jadi ini pas banget. Yang pertama, kami kan tadi punya inovasi daerah membangun kebudayaan dari sekolah ya. Memang betul-betul ada satu hari itu untuk mereka belajar kearifan lokal. Tetapi kemudian dibarengi puli dengan di bidang pendidikan dasar yang sekarang sudah menggarap muatan lokal, kurikulum muatan lokal. Jadi kami bersinergis bagaimana caranya itu lebih tebal, pembelajaran pemberian materinya lebih tebal di situ. Jadi caranya yaitu kita guyup-guyup, gotong royong. Pokoknya semua program kerja baik di bidang yang lain dan kami itu harus sama. Jadi ketika menyusun muatan lokal adalah sesuatu yang sudah kami lestarikan. Fungsinya untuk apa? Mereka mudah meneruskan, kami tidak payah-payah melestarikan. Kami yang ngegarap di hulu, di hilir, mereka yang garap di hulu. Jadi terus hidup. Nah, kalau misalkan kami doang nih, yang sini belum selesai, yang sanilah wah pokoknya akhirnya kacau balau sudah. Nah, tetapi kalau saling beriringan begini kan enak kayak gitu. Jadi intinya kalaupun terpisah, nanti kami kan sudah punya menteri sendiri, kalaupun terpisah antara dinas kebudayaan dengan dinas pendidikan itu tidak boleh ada ego sektoral. Kita tetap harus same-same. Jadi jangan sampai ada kena kami lah, barang kami dinas pendidikan, kami nanya semua terserah kami. Enggak boleh kayak gitu. Jadi apa yang sudah kami, ini kan terutamanya Pangkal Pinang sudah punya perda tentang kemajuan kebudayaan daerah. Jadi orang bidang lain itu sebenarnya tinggal nengok materi muatannya itu ada di perda itu kayak gitu. Jadi apa sih yang punya kita, apa yang bisa dikembangkan, apa yang bisa diteruskan kayak gitu, sudah semuanya diatur dalam perda. Tidak pening lagi
Dan dalam muat perda itu kalau orang lain beratus juta biaya, kami non budget. Jadi gimana cara pendekatan dengan legislatif, pendekatan dengan pemimpin-pemimpin negeri, pendekatan dengan para budayawan, sejarawan, akhirnya kita guyup-guyup. Kami cuma nyediain orang-orang tua sebagai narasumber tuh air kopi ini biasanya. Nggak lah mereka mengeluarkan ide gagasan, nggak kita jamu kan. Tapi ngomong nggak deh, alhamdulillah punya kita perda seperti itu. Dan apa namanya harus diteruskan oleh generasi berikutnya seperti itu. Itu. Adegi. Oke, Itu. Adegi. Oke, selanjutnya Bu, bagaimana kesadaran budaya yang kuat dapat mempengaruhi karakter dan perilaku siswa dalam kehidupan sehari-hari? Oke, jadi di dalam kebudayaan itu kan ada nilai luhur, misalkan sekarang, nah kita jangan salah dulu, kita kan paradigma selama ini tentang kebudayaan itu selalu salah. Kebudayaan itu kan lebih kepada seni tradisi, betul? Pokok campak dambu segala, akhirnya kan kalau orang yang pakai kitab setengah jadi haram, tidak dari zaman Nabi kan. Tapi kita tidak kepikir jauh sebelum bangsa Indonesia ini ada dengan hal-hal yang keislamannya, itulah duluan ada loh gitu loh. Nah, dan kita tidak boleh tinggalkan karena di dalam itu penuh. Kayak Damus, syairnya itu semua pantunnya berisi lirik tentang nasihat. Tapi disampaikan dengan yang bahagia, yang happy, yang enak didengar, cantik, menarik kan gitu ya. Nah, itu penuh. Terus kalau pantun, di pantun juga kan ada macam-macam. Ada pantun nasihat, ada pantun tentang pendidikan, pantun banyak macamnya. Dan itu semuanya mengandung nilai luhur. Nah, apa namanya itu? Kalau misalkan kita bicara kebudayaan hanya seni saja pun, banyak hal yang bisa kita apa ya? Apakah itu memang layak atau tidak seperti itu? Boleh dong. Jadi apa saran Ibu agar pendidikan lebih efektif dalam membentuk kesadaran budaya di kalangan generasi muda? Lebih efektif ya? Ya diterapkan. Ya kalau lebih efektif begini, diperkenalkan, diajarkan, diterapkan. Simpel loh jawaban, tapi nawe bisa diperkenalkan, diajarkan, diterapkan. Nah, kalau diperkenalkan kan paham ya, disosialisasikan lah, diberikan apa konten, workshop, itu diperkenalkan. Tapi kalau diperkenalkan, diajarkan, proses pengajaran yang lama. Misalkan kayak tari sambut, itu kami 3 bulan pembelajaran. 3 bulan, karena kenapa? 2 bulan untuk perlengkapan, 1 bulan untuk gerakan. Yang lama kan tadi di perlengkapan, tapi setelah itu banyak yang pajak di ini. Nah, setelah itu diterapkan. Diterapkannya gimana? Kalau sekolah buat acara, nggak usah lagi manggil sanggar-sanggar hebat, habis duit. Udah tuh lah seluruh kampus. Kan begitu. Terus penerapannya harus lebih kontinu. Nah, jadi kalau terputus selesai. Boleh panggil Bu Erlina soal bebas. Di sini saya mengajar seni budaya. Saya sudah mengajar di sini dari tahun 2010. Perkenalkan diri, langsung saja kita ke pertanyaan acaranya. Oke, boleh. Nah, izin Bu, mau bertanya Bu. Menurut Ibu, seberapa penting kegiatan ekstrakurikuler dalam menanamkan nilai-nilai budaya kepada siswa-siswi di sekolah? Kalau menurut saya sangat penting kegiatan ekstrakurikuler tersebut. Kenapa? Pertama, ekstrakurikuler itu digunakan sebagai pembentukan karakter atau pengembangan karakter dan juga sebagai identitas budaya seperti itu. Nah, ekstrakurikuler juga menjadi sebuah wadah, ya, sebuah wadah untuk mengenali
kemudian mengajari bagaimana budaya-budaya daerah atau budaya-budaya lokal yang ada di Bangka Belitung ini. Kecintaan kita, kebanggaan kita terhadap budaya-budaya lokal seperti itu. Jadi menurut saya sangat penting ekstrakurikuler dalam penanaman nilai-nilai budaya seperti itu. Untuk soal kedua, seberapa efektifkah pelajaran sejarah dan seni budaya dalam menanamkan kesadaran budaya pada siswa? Pelajaran sejarah itu, sejarah dan seni budaya itu pastinya sangat penting ya, sangat efektif seperti itu. Kalau sejarah kan kita belajar tentang asal usul, kan asal usul, kemudian bagaimana terbentuknya sebuah kebudayaan, kemudian bagaimana perkembangan budaya itu dari masa ke masa seperti itu, bagaimana kebudayaan itu di masa sekarang, di masa modern seperti ini, ya, gitu kan, itu memperkenalkan teori-teorinya selalu. Kemudian kita juga belajar. Biasanya kita sering ke, kalau misalnya satu mungkin ada program, salah satu programnya yang memang ke arah cagar budaya, situs-situs sejarah seperti itu. Biasanya di Bento atau di mana yang kayak gitu. Nah itu juga mengajarkan tentang kebudayaan-kebudayaan yang ada di Bangka Belitung. Jadi menurut saya sangat penting untuk melatih rasa cinta anak terhadap kebudayaan setempat. Nah kemudian kalau seni budaya, sudah pasti kalau seni budaya itu sangat, apalagi sangat efektif. Pembelajaran seni budaya itu dalam memperkenalkan budaya atau menanamkan nilai-nilai budaya seperti itu. Ini kan pengaruh globalisasi itu luar biasa. Masuknya dunia modern di luar itu luar biasa. Anak-anak zaman sekarang itu lebih cenderung mencintai budaya luar dibandingkan budaya sendiri. Nah itu usaha kami, gimana caranya agar siswa-siswa yang ada di, khususnya yang ada di SMA 1 ini tetap mencintai budayanya. Ya, caranya dengan seperti itu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya itu, menurut Ibu, apa sih tantangan terbesar dalam mengajarkan budaya kepada generasi muda zaman sekarang? Dimana seperti yang kita ketahui kan, anak-anak muda zaman sekarang itu udah mulai tertarik nih sama budaya negara lain, kayak misalnya negara Korea, Cina, Barat, dan sebagainya. Ya. Tantangan terbesarnya yang pasti itu adalah globalisasi dan teknologi, itu yang paling terbesar, gitu kan? Karena apa? Saya nggak tahu di pemikiran anak-anak sekarang itu kebanyakannya menilai kalau kebudayaan kita itu kuno, tradisional, udah ketinggalan zaman seperti itu. Nah makanya pengaruh globalisasi dan teknologi ini sangat berpengaruh besar. Kemudian tantangan yang kedua itu adalah SDM kita yang kurang di sini, ya. Kenapa SDM? Pertama guru ya mungkin ya. Guru yang mengajar di bidang seni itu sedikit, nggak banyak. Setiap sekolah itu paling nggak 1 atau 2. Di Belitung berapa SMA kemarin? 3, banyak ya? Enaknya siapa aja tuh? Sama guru lupa. Kalau di rata-rata di sekolah itu, kalau SMK itu paling nggak 1. Kalau di SMK ya kan 1 guru seni. Kalau di SMA itu kalau nggak 2, kalau 3 itu udah bagus banget. Udah ada 3. Paling sedikit itu 2. Saya pernah 1 ngajar dari kelas 10, 11, 12 sendiri. Karena jarang ada guru seni, seorang seniman yang mau mengajar. Mereka lebih enak terjun bebas gitu, terjun bebas di masyarakat dibandingkan terikat dengan pendidikan. Nah seperti itu. Makanya kalau di Bangka Belitung sendiri sangat kekurangan SDM dari guru seni tersebut. Kemudian kalau di luar sih banyak ya. Kalau di luar bersaing mereka, kalau di luar sana kayak di Bandung, kota-kota besar seperti itu mereka bersaing kayak gitu. Nah kemudian SDM yang kurang lagi, seniman yang kita kurang di sini. Seniman yang memahami tentang kebudayaan lokal. Gitu. Itu juga masih kurang. Terus yang kedua selanjutnya itu adalah kurangnya kerjasama antara atau ketidakpedulian sekolah, orang tua dan masyarakat sekitar. Kenapa kita butuh ini? Karena di sekolahnya kita menempuh pendidikan tentang kebudayaan. Kita mendapatkan ilmu tentang pendidikan itu adalah di sekolah. Kemudian orang tua, ada orang tua yang memang tidak menyukai anaknya kalau terlibat dalam kegiatan kesenian. Ada yang seperti itu, ya. Makanya orang tua ini juga berperan sangat aktif dalam memperkenalkan budaya-budaya daerah atau budaya-budaya lokal.
Kemudian yang ketiga, orang tua yang kurang memberikan pendidikan awal tentang kebudayaan-kebudayaan yang ada di daerah setempat. Sama masyarakat yang nggak peduli gitu, yang rasa untuk memiliki budayanya itu dan mengajarkan kepada generasi muda itu sangat kurang gitu. Nah, kemudian pengaruh perubahan sosial. Adanya teknologi, globalisasi membuat sikap pribadi itu lebih individualis. Kalau zaman dulu kan enggak, kan kita nggak ada ini nih, nggak ada ini gitu kan. Makanya kita lebih interaksi dengan sesama itu lebih kuat dibandingkan dengan sekarang gitu. Kita nggak peduli dengan kehidupan kita sekitar karena ada ini, kita asik dengan ini gitu. Kalau zaman saya dulu masih menemukan itu tadi tuh permainan tradisional, sembunyi gong segala macam, main layang-layang segala macam dan lain sebagainya. Kalau Ika kan nggak tahu, saya nggak tahu masih menemukan itu atau enggak kayak gitu. Oh masih ada, oh generasi selanjutnya mungkin yang nggak ada kayak gitu. Ya tetapi mungkin berkurang ya. Kalau saya dulu setiap pulang sekolah pokoknya pasti ada kegiatan itu sampai mau maghrib, sampai dimarahi udah orang tua kayak gitu kan. Kalau anak sekarang lebih demennya, termasuk anak saya, lebih demennya di kamar gadget, udah selesai gitu. Akhirnya sifatnya individualis ya kayak gitu. Mungkin itu sih sama kurangnya minat anak terhadap kebudayaan lokal itu tadi. Karena apa? Karena dianggap kuno, tidak sesuai dengan perkembangan zamannya sekarang gitu. Jadi mereka malu untuk memperkenalkan budaya kita. Padahal kalau mereka seandainya memperkenalkan budaya kita seperti orang luar memperkenalkan budayanya, otomatis pasti sangat terkenal budaya kita. Karena orang yang luar pun kesini pengen belajar tentang budaya lokal, budaya kita. Masa kita ke sana hanya ingin melihat budaya mereka yang sifatnya apa ya? Ya menurut saya bagus sih, tapi modern, tetapi tidak seperti keunikan dari budaya daerah kita. Oke, tadi kan Ibu menjelaskan bahwa untuk memperkenalkan budaya ke anak-anak itu kan membuat dia lebih interaktif dan menarik. Nah, jadi bagaimana lingkungan sekolah itu bisa membuat pembelajaran budaya itu interaktif dan menarik, Bu? Apa yang dilakukan oleh lingkungan sekolah? Oke, pertama itu tadi saya bilang, di dalam kegiatan pembelajaran atau pendidikan itu sekolah itu pertama harus menyediakan sarana dan prasarananya dulu. Sarana prasarana seperti apa? Misalnya ruang galeri. Nah, di ruang galeri itu mereka menyediakan misalnya pameran lukisan tentang kebudayaan, kemudian artefak-artefak dan lain sebagainya. Kemudian menyediakan juga ruang seni. Nah, ruang seni itu digunakan anak-anak untuk mengeksplorasi kemampuannya, bakat minatnya. Di bidang apa? Di bidang suara, ya, musik, suara, kemudian di bidang tari, teater, menggambar dan lain sebagainya. Kemudian juga sekolah juga dapat memberikan model-model pembelajaran yang memang interaktif. Sekarang kan banyak ya pembelajaran yang menggunakan media-media interaktif seperti itu. Nah, bisa menggunakan media-media interaktif itu dalam pendidikan. Mungkin seperti itu sih. Bagaimana kesadaran budaya yang kuat ini dapat mempengaruhi karakter dan perilaku siswa dalam kehidupan sehari-harinya? Kalau ada penanaman ada kesadaran, artinya penanaman budayanya itu berhasil, ya kan? Nah, penanaman budayanya itu akan mempengaruhi karakter dari anak tersebut, karena karakternya mulai terbentuk. Karakternya seperti apa aja? Misalnya tadi saling menghargai, saling menghormati, kemudian kreativitas, kemudian tanggung jawab, kemandirian, berkomunikasi yang baik dan lain sebagainya. Otomatis ketika dia sudah memiliki karakternya sudah terbentuk, akan mempengaruhi pola perilaku anak tersebut. Ya, pola perilaku yang mana? Pola perilaku yang mengarah kepada perilaku yang positif. Nah, seperti itu. Makanya di dalam masyarakat akhirnya dia terbiasa untuk ketika ada yang mengungkapkan pendapat berbeda dengan dirinya, maka akan dia terbiasa untuk mentoleransi perbedaan. Kemudian dia terbiasa untuk menghargai, menghormati keragaman, ya. Kemudian akan tumbuh rasa cinta dan bangga. Ketika tumbuh rasa cinta dan bangga, maka keinginan dia untuk mempromosikan budaya itu lebih besar.
untuk melestarikan budaya itu lebih besar. Nah, mungkin seperti itu. Kalau saran dari Ibu sendiri agar pendidikan lebih efektif dalam membentuk kesadaran berbudaya di kalangan generasi muda itu apa aja? Saran saya yang pertama mungkin itu tadi menciptakan kurikulum yang memang berbasisnya kearifan lokal. Jadi nggak hanya mata pelajaran sejarah dan seni budaya, tetapi juga seluruh mata pelajaran yang lain juga harus terintegrasi dalam mata pelajarannya. Itu apa tadi lupa saya sarannya. Saran Ibu agar pendidikan lebih efektif dalam membentuk kesadaran berbudaya di kalangan generasi muda. Itu ya. Saran ya, agar lebih efektif ya. Itu yang pertama. Yang kedua, membuat pembelajaran itu menjadi lebih menyenangkan melalui metode pembelajaran yang interaktif tadi. Menggunakan media-media yang memang disukai oleh anak-anak zaman sekarang. Apa sih? Makanya ketika kita mau menggunakan media, memang di kurikulum Merdeka sekarang ini memang kita harus mengadakan survei dulu istilahnya, atau penilaian awal atau diagnostik awal tentang kesukaan atau hobinya anak-anak itu. Kemudian membuat pembelajaran itu sesuai dengan hobi, bakat dan minatnya mereka. Kemudian bekerja sama dengan masyarakat. Siapa aja masyarakat itu? Ada orang tua, kemudian ada seniman, ya, yang memberikan seniman atau budayawan yang memberikan pengetahuan atau informasi atau mengajarkan peserta didik tentang kebudayaan kayak membatik dan lain sebagainya, pengetahuan tentang tari. Dan kita juga dapat bekerja sama dengan komunitas-komunitas sekitar. Misalnya kalau di dalam pembelajaran seni saya, anak-anak disuruh untuk mengadakan penelitian, misalnya ke Sanggar ini tentang budaya ini, bagaimana budaya tersebut berkembang di Bangka Belitung. Mungkin seperti itu. Mungkin seperti itu sih. Karena sudah kami tanyakan semua pertanyaan wawancaranya, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu atas jawabannya. Sama. Kemudian kami juga berterima kasih karena Ibu telah menyempatkan atau meluangkan waktu untuk menerima kami mewawancarai Ibu. Mohon maaf kalau kami mungkin ada salah kata atau kekurangan dalam menyiapkan semua ini ya Bu ya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Maaf juga kalau ada salah kata dan perbuatan ya. Oke, jadi sekian video wawancara dari kelompok kami. Terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah UPB Kebudayaan dan Peradaban, Bapak Muhammad Imran. Dan terima kasih juga kepada narasumber yang sudah bersedia untuk kami wawancarai. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja dari kelompok kami. Sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.